Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ari Gunawan di dalam Manager X. Hari ini saya akan mengupas mengenai manajer harus membangun respect. Menarik bukan sahabat-sahabat hari ini? Karena kenapa saya mengupas respect? Karena Anda sebagai manajer harus bisa membangun respect anak buah Anda. Tanpa Anda membangun respect anak buah Anda, bisnis nggak akan jalan. Karena instruksi nggak jalan, karena perintah nggak jalan. Oleh sebab itu, menarik sekali judul ini, yaitu masalah manajer harus membangun respect. Sahabat-sahabat manajer, kalau kita kupas apa itu respect. Respect itu adalah kalau anak buah Anda sangat patuh dan hormat apa yang Anda katakan. Itu namanya respect. Bahwa anak buah Anda respect dengan Anda. Anak buah Anda sangat peduli dengan Anda sebagai manajernya. Itu respect. Bahwa anak buah Anda mempunyai ungkapan rasa hormat terhadap Anda sebagai manajernya. Itu respect. Bahwa anak buah Anda mempunyai perasaan persetujuan dan suka yang luar biasa terhadap Anda. Itu namanya respect. Jadi, respect artinya adalah menghargai, menghormati, mematuhi, dan rasa hormat, segan, dan perhatian. Itu adalah respect. Ada banyak arti respect, tetapi pada intinya respect itu adalah untuk menghormati dan menghargai. Jadi respect itu apa? Menghormati dan menghargai. Itu adalah respect. Nah, kenapa manajer harus membangun respect dari anak buahnya? Yang pertama ya, agar anak buah Anda peduli dengan manajernya, dengan Anda sebagai manajer. Apa? Yang pertama, agar anak buah peduli dengan Anda sebagai manajernya. Oleh sebab itu Anda harus bangun respect. Yang kedua, sahabat, supaya anak buah Anda patuh dengan aturan yang Anda sebagai manajer terapkan. Itu adalah kenapa harus membangun respect. Yang ketiga, supaya anak buah Anda samina watokna. Artinya apa? Kami mendengar, kami patuh, dan kami taat. Bagaimana Anda membangun itu? Membangun respect. Supaya apa? Samina watokna. Saya dengar, saya ikut, dan saya taat. Saya patuh. Nah, manajer membutuhkan respect dari anak buah. Agar, sekali lagi saya ulangi, agar manajer membutuhkan respect dari anak buah, agar apa yang diperintahkan, apa yang diarahkan, apa yang diomongkan, apa yang dijalankan oleh tim Anda dijalankan sepenuh hati oleh anak buah Anda untuk mencapai tujuan. Saya ulangi. Kenapa manajer membutuhkan respect dari anak buah? Agar apa yang Anda perintahkan, Anda arahkan, Anda omongkan, dijalankan sepenuh hati oleh anak buah Anda untuk mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan. Itulah kenapa harus membangun respect. Nah, saya coba menganalisa, saya coba mengevaluasi bahwa sebetulnya sahabat-sahabat, membangun respect itu sama dengan membranding diri sendiri. Sebagai manajer, Anda harus membranding diri Anda sendiri supaya Anda mendapatkan respect dari anak buah Anda. Oleh sebab itu, sahabat, Anda harus punya aksi
bagaimana harus Anda lakukan untuk membranding diri sendiri untuk membangun respect. Saya akan kasih tip, ada 5 cara membangun respect. Ada berapa? 5 cara membangun atau 5 cara membranding diri Anda untuk mendapatkan respect anak buah. Yang pertama Anda harus kembangkan gaya kepemimpinan Anda. Gaya kepemimpinan Anda itu harus menjadi diri sendiri. Jangan menjadi orang lain. Jangan mencontoh orang lain. Jadilah diri sendiri. Jangan mencontoh Pak Jokowi misalnya. Jangan mencontoh Pak Andika sebagai Panglima ABRI. Jangan mencontoh Pak Muhaimin sebagai Wakil Ketua. Jangan. Jadilah manajer dengan kepemimpinan diri Anda sendiri. Yang kedua, kembangkan gaya kepemimpinan Anda dengan memberikan contoh. Artinya, contoh perbuatan, perilaku. Kalau anak buah ingin masuk jam 7, ya Anda berikan contoh masuk jam 7 kurang seperempat. Kalau anak buah Anda pengen rajin bekerja, tunjukkan bahwa Anda rajin bekerja. Ini manajer kepemimpinan menjadi model. Yang ketiga adalah menjadi kepemimpinan, gaya kepemimpinan Anda adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan anak buah Anda. Jangan cuek. Pada waktu Anda ketemu anak buah Anda berbicara, dengarkan dengan baik-baik. Perhatikan, antusias Anda dengarkan. Yang keempat adalah belajar dan tumbuh bersama tim. Ayo bersama-sama Anda belajar. Sering ketemu, sering membahas pekerjaan. Kalau berhasil kenapa, kalau tidak berhasil kenapa. Akhirnya mendapatkan solusi bersama-sama. Belajar dan tumbuh bersama-sama tim. Itu yang nomor 1, mengembangkan gaya kepemimpinan Anda. Yang kedua, ini tidak kalah pentingnya, terlibat dalam tim. Anda sebagai manajer harus mengenal anggota tim Anda satu persatu. Di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, apa yang harus dibangun. Anak buah Anda, setiap individu anak buah Anda. Itu nomor 1, terlibat artinya. Yang kedua, terbuka dengan anggota tim. Jadi kalau ada anak buah Anda mau masuk di ruangan Anda harus welcome. Jangan ada yang ditutup-tutupi masalahnya. Anda harus terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi permasalahannya dengan anak buah. Karena anak buah Anda adalah bagian dari tim Anda. Kemudian Anda harus peduli terhadap tim Anda. Harus care dengan tim Anda. Apa masalah yang terjadi? Apa handicapnya? Kenapa berhasil? Kenapa tidak berhasil? Peduli, Anda harus tahu. Anda harus want to know dengan tim Anda. Selanjutnya adalah Anda menjadi pemimpin itu. Kenapa harus terlibat? Supaya aksi Anda untuk disukai oleh anggota tim. Untuk apa? Disukai oleh anggota tim. Jadi Anda harus melakukan aksi agar perilaku Anda itu disukai oleh anggota tim. Bagaimana caranya? Anda yang tahu. Bagaimana Anda disukai oleh anak buah Anda. Supaya anak buah Anda menyukai Anda. Ini Anda yang tahu. Itu tadi yang pertama, jadilah diri Anda sendiri. Yang kedua, terlibat di dalam tim. Yang ketiga, hasilkan prestasi. Jadi, kalau Anda jadi manajer, Anda harus mampu menunjukkan kepada tim bahwa Anda mampu bekerja dan mampu berprestasi. Anda harus show off, Anda harus tunjukkan kepada anak buah Anda. Mampu untuk bekerja dan mampu untuk berprestasi. Yang selanjutnya adalah menghormati ide dan pendapat orang lain. Itu prestasi juga. Jadi kalau ada ide orang lain, ada pendapat orang lain, Anda hormati, Anda serap, Anda implementasikan. Ini akan menghasilkan prestasi di dalam tim Anda. Yang keempat adalah bertanggung jawab.
Jika tim Anda gagal, jika tim anak buah Anda melakukan kesalahan, tidak berhasil, Anda harus mengakui bahwa kesalahan itu ada di Anda. Karena Anda yang memberikan direction dan kontrol. Jadi kalau ada tim Anda salah, jangan salahkan anak buah. Salahkan diri Anda. Kemudian cari tahu apa salahnya anak buah. Bangun itu. Selanjutnya, kalau tim Anda sukses, itu kesuksesan sebagai tim. Jangan kalau sukses Anda, oh ini saya manajernya, oh ini aku yang bikin sukses. Jangan sekali-sekali gitu. Always say we, bahwa kesuksesan itu karena kita di dalam tim. Bukan karena saya, tapi karena kita, karena tim kita, kesuksesan itu. Yang kelima terakhir, bagaimana untuk membranding Anda supaya disukai anak buah dan anak buah samina wa ta'na. Saya dengar, saya ikut, dan saya taat. Transparan. Transparan, arti transparan itu bahwa di dalam tim nggak ada dusta di antara kita. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Nggak ada yang diumpetin. Semuanya dibuka oleh tim. Karena tim itu bagian dari energi Anda. Karena tim itu bagian dari sel Anda. Oleh sebab itu harus transparan. Terbuka terhadap kebutuhan tim dengan jelas dan terukur. Oleh sebab itu sering diskusi. Apa sih kebutuhan anak buah saya? Apa butuh support apa dari saya? Sering diajak ngomong. Dan antara kata dan perbuatan Anda harus sama. Yang dimaksud transparan itu, kalau kita garis bawahi, Anda jangan memanipulasi. Anda jangan memanipulasi keadaan. Harus jujur, harus ikhlas. Kejujuran adalah transparansi. Keikhlasan adalah transparansi. Saya kira itu, jika 5 tadi Anda lakukan, yang pertama, kembangkan gaya kepemimpinan Anda. Yang kedua, terlibat dalam tim. Yang ketiga, hasilkan prestasi. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, transparan. Itu akan membranding diri Anda dan Anda akan disukai oleh anak buah Anda. Mudah-mudahan 5 tips cara membranding diri Anda bisa terapkan, dan insya Allah respect akan muncul dari anak buah Anda. Sampai bertemu kembali pada topik Manager X selanjutnya.